Malam itu, Khaybar berbisik berbeda, bukan lagi bisikan kesombongan, melainkan bisikan ketakutan. Dari benteng Naim yang runtuh, api menjilat-jilat sisa-sisa pertahanan yang hancur. Asap membumbung tinggi ke angkasa, membawa pesan kepada seluruh penghuni lembah. Telah tiba seorang pemuda yang mampu merobohkan gunung dengan tangannya. Di benteng Kamus, pusat pertahanan terkuat Khaybar, para pemimpin Yahudi berkumpul dalam kegelapan malam. Wajah-wajah mereka pucat pasi. Tubuh mereka gemetar meskipun api unggun berkobar di tengah ruangan. Al-Harits tewas, lapor seorang utusan dengan suara bergetar. Dia tewas dalam duel singkat dan pintu benteng Naim. Pintu itu dicabut sendirian oleh panglima mereka, seorang pemuda bermata tajam dengan pedang bercabang dua. Kinanah bin Abi Huqaiq, pemimpin Bani Nadir, yang otaknya selalu memproduksi konspirasi, menggigit bibirnya hingga berdarah. Siapa dia? Siapa pemuda itu? Ali bin Abi Thalib, sepupu Muhammad. Mereka memanggilnya Singa Allah. Ruangan Hening, Hening yang mencekik, Hening yang dipenuhi bayangan kematian. Marhab, sang raksasa yang terkenal dengan kekuatan supernya, berdiri dari kursinya. Posturnya yang menjulang tinggi, seolah menyentuh langit-langit ruangan. Otot-ototnya yang kekar bergerak-gerak menahan amarah. Ia adalah kebanggaan terakhir Khaybar. Ia adalah harapan terakhir mereka. Biarkan dia datang. Suara Marhab menggema bagaikan guntur. Aku akan meremukkan tulang-tulangnya satu persatu. Aku akan membuatnya menyesali hari ketika ia lahir ke dunia. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa arti kekuatan sesungguhnya. Para pemimpin Yahudi saling berpandangan. Marhab memang tangguh. Belum pernah ada yang mampu mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Legenda mengatakan bahwa pukulannya mampu merobohkan tembok batu, bahwa teriakannya mampu membuat prajurit paling berani lari ketakutan. Tapi Syaibah bin Utsman, tetua bijak yang selalu diam di sudut, bergumam pelan, "Marhab, engkau belum melihat mata pemuda itu. Di matanya ada cahaya yang tidak kumiliki. Di matanya ada keyakinan yang tidak bisa dikalahkan oleh otot manapun." Tak ada yang mendengar gumamannya, atau mungkin mereka mendengar, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Fajar kedua. Di Khaybar matahari terbit kembali di ufuk timur, menyinari lembah Khaybar dengan keemasan. Namun kali ini, keindahan alam tidak mampu menutupi kegelisahan yang merayap di hati para penghuni benteng Kamus. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari penentuan. Di perkemahan muslimin, suasana berbeda. Setelah kemenangan di benteng Naim, semangat pasukan membuncah tinggi. Mereka yakin bahwa dengan kepemimpinan Ali, benteng-benteng lainnya akan runtuh satu persatu. Mereka yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Rasulullah SAW memimpin salat subuh dengan khusyuk. Setelah selesai, beliau berdoa dengan suara lantang, "Ya Allah, pemilik segala kekuatan, pemilik segala kemenangan, mudahkanlah jalan hamba-hambamu ini. Bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk mereka. Hancurkanlah kesombongan orang-orang kafir yang merintangi jalanmu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Amin, amin, amin." Ribuan suara mengamini doa Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menoleh kepada Ali yang berdiri di sampingnya. "Wahai Ali, hari ini engkau akan menghadapi benteng terkuat mereka. Di dalamnya ada Marhab, seorang petarung yang belum pernah kalah. Apakah engkau siap?" Ali berlutut di hadapan Rasulullah. Wajahnya tenang, matanya bersinar. "Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan mundur sebelum aku berhasil membuka pintu benteng itu, atau aku mati syahid di depannya. Tidak ada ketakutan di hatiku, karena aku tahu Allah bersamaku." Rasulullah SAW tersenyum. Beliau meletakkan tangannya di kepala Ali dan berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia, kuatkanlah dia, menangkanlah dia. Sesungguhnya dia adalah hambamu yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu." Ali menerima panji kembali. Kali ini, panji itu terasa lebih ringan di tangannya. Bukan karena fisiknya, tapi karena hatinya telah dipenuhi keyakinan bahwa kemenangan adalah milik Allah dan dia hanyalah alat di tangannya. Pasukan muslimin bergerak maju menuju benteng Kamus. Dari kejauhan, benteng itu tampak berbeda dari yang lain. Dinding-dindingnya lebih tebal, lebih tinggi, lebih gelap. Batu-batu hitamnya disusun dengan rapi, seolah ditata oleh tangan-tangan jin. Di puncaknya, ribuan prajurit telah siap siaga dengan berbagai macam senjata. Panah, tombak, batu minyak panas, semuanya telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan pasukan muslimin. Benteng Kamus bukan benteng,
Ia adalah simbol kekuatan Khaybar yang tak terkalahkan. Selama puluhan tahun, tidak ada satu pasukan pun yang berhasil menembusnya. Bahkan pasukan-pasukan besar dari Yaman dan Syam pernah mencoba dan gagal total. Di depan pintu gerbangnya yang megah, Ali menghentikan langkahnya. Ia menatap benteng itu dengan mata tajam. Di belakangnya, ribuan pasukan berhenti menanti komando. Dari atas benteng, Marhab muncul. Posturnya yang raksasa langsung menarik perhatian semua orang. Ia memakai baju besi lengkap dengan ketopong besi di kepalanya. Di tangannya, ia membawa pedang besar yang lebarnya setara dengan pahe manusia biasa. "Wahai pasukan Muhammad," teriak Marhab dengan suara menggelegar, "apakah kalian tidak punya pria sejati selain pemuda kecil itu? Suruh dia kembali. Suruh panglima kalian yang lebih sepadan untuk menghadapiku. Aku tidak ingin tanganku kotor oleh darah anak-anak." Ali tersenyum. Senyum yang sama seperti saat menghadapi Al-Harits. Senyum yang menenangkan tapi juga mematikan. "Wahai Marhab," seru Ali balik, "aku bukan anak kecil. Aku adalah Ali bin Abi Thalib. Aku datang kepadamu dengan membawa kebenaran. Masuk Islamlah, selamatkan dirimu dari api neraka. Atau jika engkau ingin bertarung, turunlah. Akan kuperlihatkan kepadamu apa arti kekuatan yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman." Marhab turun. Marhab marah, sangat marah. Tidak ada yang pernah berani menantangnya seperti itu. Dengan satu lompatan besar, ia melompat dari atas benteng dan mendarat di tanah dengan bunyi menggelegar. Debu beterbangan ke segala arah. Tanah di bawah kakinya retak-retak. Para prajurit Yahudi di atas benteng bersorak-sorai. Mereka yakin Marhab akan menghancurkan pemuda lancang itu dalam hitungan detik. Marhab berjalan mendekati Ali. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Ia mengangkat pedang besarnya dan mengacungkannya ke arah Ali. "Hai pemuda, kau masih punya kesempatan untuk lari. Aku beri waktu 10 hitungan. Setelah itu, aku akan memotongmu menjadi 2 bagian." Ali tidak bergerak. Ia hanya berdiri tegak dengan Zulfikar di tangannya. Wajahnya tenang. Matanya menatap tepat ke mata Marhab tanpa rasa takut sedikit pun. 1. Marhab mulai menghitung. Ali diam. 2. Ali tersenyum. 3. Ali mengangkat Zulfikar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ali masih diam. Senyumnya semakin lebar. 10. Marhab mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Ayunan itu begitu cepat dan dahsyat. Anginnya saja sudah mampu membuat pohon kurma di dekatnya bergoyang. Jika kena, Ali pasti terbelah 2. Tapi Ali bukan Ali jika mudah ditebak. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia menghindar. Tubuhnya berputar cepat, dan pedang Marhab hanya mengenai udara. Bahkan, Ali sempat membalas dengan tusukan cepat ke arah perut Marhab, namun baju besinya terlalu tebal. "Hei, kau cepat juga," geram Marhab. "Dan kau lambat seperti kerbau," ejek Ali. Marhab semakin marah. Ia menyerang lagi, lebih cepat, lebih keras. Kali ini ayunannya menyamping, berusaha memotong Ali dari pinggang. Ali melompat tinggi, melewati ayunan pedang itu, dan saat di udara, ia menebas kepala Marhab. Der! Tebasan Ali mengenai ketopong besi Marhab, membuatnya pusing sejenak. Marhab terhuyung beberapa langkah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sakit. Untuk pertama kalinya, ada lawan yang mampu membuatnya goyah. "Kau akan membayarnya," teriak Marhab dengan amarah membara. Pertarungan berlanjut dengan sengit. Marhab mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia menyerang bertubi-tubi tanpa henti, berusaha menjatuhkan Ali dengan kekuatan brutalnya. Batu-batu besar di sekitar mereka hancur, terkena ayunan pedangnya. Tanah di sekitarnya penuh dengan bekas-bekas pijakan yang dalam. Tapi Ali terus menghindar. Ia tidak membuang tenaga untuk serangan-serangan yang tidak perlu. Ia mengamati gerakan Marhab, mencari kelemahan. Ia tahu bahwa lawan sebesar ini pasti memiliki satu titik lemah, dan ia harus menemukannya sebelum tenaganya habis. Di atas benteng, para prajurit Yahudi mulai gelisah. Mereka tidak percaya bahwa Marhab, raksasa tak terkalahkan itu, tampak kesulitan menghadapi pemuda kecil yang terus menghindar. Beberapa dari mereka mulai berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Di perkemahan muslimin, Rasulullah SAW terus berdoa. Abu Bakar dan Umar memejamkan mata, memohon kepada Allah agar Ali diberi kemenangan. Seluruh pasukan muslimin menahan napas, menyaksikan duel paling epik dalam sejarah mereka. Marhab mulai kelelahan, serangannya mulai melambat, napasnya tersengal-sengal, keringat bercucuran dari seluruh tubuhnya.